Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala na'budu illa iyyah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz yang saya hormati, Apan, Bapak Kiai yang saya hormati, para asatidz yang diundang yang saya hormati, para alumni, bilangnya apa nih, bapak-bapak apa anak-anaknya? Anak-anakku, walaupun udah punya anak 2, 3. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama teman-teman Ustadz Haji Patoni, Ustadz Haji Saroni, Ustadz Haji Agus berkesempatan hadir di reuni El-Ars ini. Alhamdulillah. Dan lebih alhamdulillah lagi di antara wali kelas yang berapa orang wali kelas ya waktu LRS itu? 6 orang. IPA 2 kelas, kalau nggak salah IPS 4 kelas, betul ya? Alhamdulillah kami berempat mewakili yang 6 orang. Kebetulan Ustaz Salim tidak berkesempatan, ada halangan. Kemudian juga Ustaz Muhtadi ya, Ustaz Muhtadi juga tidak berkesempatan ke sini, menyampaikan mohon maaf dan mengucapkan selamat juga kepada El-Ars, masih kompak, masih elegan, masih hebat, masih berkiprah sebagai alumni yang hebat, sebagai alumni yang menunjukkan kesuksesannya. Maksudnya kesuksesan itu ditunjukkan kalau sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun ada perkumpulan lagi, itu sudah satu kesempatan yang hebat. Artinya sudah mulai memikirkan secara ijmal, sudah berpikir secara sosial, secara umum, tidak lagi berpikir masing-masing. Alhamdulillah seminggu yang lalu saya kedatangan tiba-tiba Kang Fahmi ya, Kang Fahmi Arif dengan teman-temannya, Kang Ezi, kemudian Kang Umam juga. Tapi Umam kayaknya masih muda aja sampai sekarang. Gayanya, ininya, jalannya juga sama kayak dulu. Yang rubah perutnya doang agak gedean dikit. Sama Ustadz Yopi ya, Yopi. Ada nggak Ustadz Yopi? Hadir, berhalangan. Kemudian sama Pok Mute juga ya, Mutiara. Sama suaminya, Kang Andri ya. Itu ngobrol malam-malam sekitar setelah Isya lah. Menceritakan kronologis pertemuan ini. Dan saya simpulkan ini luar biasa. Artinya ide yang luar biasa, yang bagus dan harus direalisasikan, buktikan. Harapan saya khususnya sejak dulu sebenarnya, bukan pada saat ngobrol dengan Kang Fahmi dengan teman-teman. Sebelumnya sudah terbayangkan
Karena kita kan mengalami dan merasakan juga. Saya alumni Darko 2000, tahun 86 kalau tidak salah angkatan ke-13 di Darko. Itu sudah 30 lebih kan, 32, hampir 40 ya, 40 tahun. Setelah 5 tahun dari lulus, perubahan itu mulai terasa. Teman-teman ada yang kuliah, ada yang enggak, ada yang sudah nikah, ada yang belum. Setelah 30 tahun, itu kompak, semuanya sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya, bahkan sudah ada yang jadi janda, sudah ada yang jadi duda. Berdasarkan pengalaman itu, maka terlintas dalam hati gimana caranya supaya teman ini sama dengan kita gitu nasibnya. Artinya di antara kita kan ada yang mengisolir diri gitu kan, ada yang dan lain sebagainya lah, baik secara sosial maupun ekonomi, bahkan mungkin secara politik. Nah, acara ini diungkapkan oleh Kang Fahmi dan teman-teman dengan begitu hebatnya ide yang dimunculkan. Saya sangat setuju banget. Bahkan saat itu saya sudah niatkan, saya mewajibkan diri untuk hadir. Saking senangnya dengan acara seperti itu. Tanpa diundang, insya Allah saya hadir itu. Ini apalagi ini diundang gitu kan. Sebab waktu itu juga waktu Ustadz Yopin telepon ke saya, waktu saat itu saya nonton bola di TV. Bukan nonton bola langsung, nonton permainan bola ada di TV gitu. Ditelepon Ustadz Yopin, Ustadz ada Fahmi sama teman-teman katanya pengen ketemu, pengen sowan. Oh tiba-tiba biasanya Kang Fahmi itu kalau mau ke saya, mau ketemu saya di Latarsa, nge-WA dulu biasanya. Saat ada di pondok, saya insya Allah ke situ lagi OTW. Gitu. Ini enggak. Ada apa ya? Enggak, teman-teman ini Kang Fahmi dengan teman-temannya katanya. Oh ya udah, saya enggak di Babakan, saya lagi di pondok ini. Di rumah depan. Datang ke situ, benar ternyata. Ada apa saya bilang? Dikira saya ada yang nikah lagi angkatan LRS. Biasanya kan ngundang gitu. Nah itu satu bukti bahwa saya sebagai wakil dari wali kelas barangkali ya, atau guru-guru Latansa tetap selamanya akan mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas alumni, apalagi yang secara universal disatukan dalam satu wadah ini, LRS. Apalagi yang lebih besar lagi nanti setiap angkatan ada seperti ini luar biasa. Bahkan saya berharap, barangkali usaha-usaha yang lain juga berharap, LRS yang memulai dan ini harus tetap melangkah. Artinya antum berani memulai, harus berani melangkah dan membuktikan. Sebagai dalil bagi mereka alumni-alumni yang sudah sekian tahun di luar, yang berkiprahnya hanya egois, istrinya berkiprah itu, egois itu dia tidak memikirkan orang banyak, tidak memikirkan umat, tidak memikirkan alma mater, tetapi memikirkan diri sendiri. Usaha dia sendiri, jadi pegawai dia hanya sendiri saja, hanya memikirkan sendiri, itu namanya hidup egois, tidak memikirkan umat. Tapi LRS ini ada titik cerah bagi saya. Mudah-mudahan ini jadi sampel bagi semua angkatan Latansa, penggerak sebagai motor penggerak, membuka mata semua alumni. Tidak ada lagi alumni-alumni yang terisolir, tidak ada lagi alumni yang merasa tersisihkan, tidak maju secara ekonomi, tidak maju secara keilmuan, tidak maju secara edukasi dan lain sebagainya. Itu harus dirangkul oleh kalian semuanya. Minimalnya ini di angkatan LRS ini. Jangan sampai terdengar angkatan LRS, ada angkatan LRS karena di sana dia kerjaannya nggak jelas.
Paling dia misalnya hanya ngunci pintu musola doang dengan buka kunci musola misalnya gitu doang. Atau jadi marbot lah. Atau apalah, atau jadi apa dan lain sebagainya. Itu kan kedengarannya bagaimana gitu. Nah hal itu harus dibuktikan oleh antum semuanya yang hadir khususnya. Bahkan yang tidak hadir juga harus antum rangkul semuanya. Biar LRS ini benar-benar menjadi ars benar kita. Apa ars itu artinya? Singgah sana kan, sesuatu yang paling tinggi yang harus dimunculkan, harus digungkan gitu. Itu harapan saya barangkali dan mungkin usaha-usaha demikian. Sayangnya saya nggak dengar tadi sambutan Pak Kiai ya. Pak Kiai mungkin lebih ini lagi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti arahan berbagai hal dari Ustaz Fatoni. Saya juga kaget kok saya suruh sambutan, ngapain sambutan lagi? Pakai udah, yang lainnya udah. Ya itu aja. Ini mah hitung-hitung antum semuanya ingat suara saya aja lah. Kalau dulu mah suka ngejewer, suka ngegampar kadang-kadang kan. Umam pernah ngegampar Umam ya. Kalau sekarang mah nggak boleh, Ustaz Fatoni juga nggak boleh sekarang mah. Kelihatan saya nggak ada gampar-gamparan, nggak ada. Nggak ada. Sumpah saya sumpah, belum nggak ada sekarang. Kalau di Botak masih ada, di Botak. Kalau pacaran sekarang di Latang saya itu dikawinin. Nggak diusir, nggak diusir. Tapi dikawinin sekarang mah. Itu aja barangkali ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Tamrin.